Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kita hadirkan kembali nih stok mobil bekas Innova Diesel 2KD Loka M antik kondisi istimewa. Karena nyari Innova Diesel 2KD dengan usia 10 tahun ke atas ya. Ini kan tahun 2013-14 barong. Ini tipe G diesel barong Matic 2013 akhir warna putih. Nah, ini unit mobil sudah ready for sale. Nah, nanti buat teman-teman yang penasaran bagaimana kualitas mobil ini, gak usah khawatir. Kita akan bahas kupas tuntas detail kondisi mobil ini dan juga pastinya sebelum kita jual unit mobil kita lakukan treatment, service general check up, salon detailing, ada lecet-lecet kita bereskan. Jadi benar-benar unit mobil siap pakai hingga cuci kolong-kolong bawah. Kita pertontonkan semua kepada Anda pecinta otomotif Indonesia. Jadi seperti itu buat teman-teman yang nyari Innova barong diesel 2KD Matic tahun 2013-14 warna putih ini, langsung WhatsApp aja ke nomor yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi channel YouTube Garasi Mobil Semarang. Yuk, ndak banyak cang-ceng-cong, tonton video ini sampai usai. Di sini Garasi Mobil Semarang. Jangan lari bosku. GMS Auto Service mempersembahkan. Oke bosku, jadi di sini unit mobil bekas yang barusan kami dapat ini, yang namanya mobil bekas itu gak ada yang sempurna. Nah di sini sebelum kita jual itu unit mobil akan melalui treatment, service general check up dari bagian mesin, kaki-kaki hingga rem 4 roda. Nah sedikit informasi ke teman-teman semua yang mungkin penonton baru dari channel kami ya, karena di sini mobil diesel ini kita treatment service. Seperti biasa untuk treatment diesel pada Innova ini kita lakukan proses pembongkaran intake manifold, pipa EGR, throttle, di mana nanti saluran pernafasan dari mesin diesel 2KD ini yang kita bongkar ini kita lakukan proses cleaning pembersihan. Nah setelah itu kita juga menyiapkan spare part service yang sudah kita siapkan berupa oli PTT diesel common rail tipe 1030 merek PTT Thailand ya. Dan kita juga melakukan penggantian filter oli, filter solar, dan nanti finishing akhir dilakukan proses purging untuk membersihkan nozzle dan injektor. Jadi di sini tuh kita itu benar-benar memberikan kualitas pelayanan dan kualitas produk yang terbaik. Walaupun mobil bekas yang nggak ada sempurnanya ya, mobil bekas, karena mobil baru pun ada cacat pabrik, apalagi mobil bekas. Tapi di tangan kami meminimalisir sekali komplain dari konsumen dengan kita treatment sedetail ini. Jadi di bagian mesin kita cek semuanya, radiator kita cek, oli rem, oli power steering, semuanya kita cek hingga air coolant radiator. Jadi apabila semuanya itu aman, ya paling kita lakukan proses servis ringan saja di bagian mesin. Nah untuk kaki-kaki dan rem 4 roda kita juga cek tuh kampas rem apakah sudah tipis. Kalau memang masih bagus ya kita lakukan proses pembersihan saja. Kalau tipis ya kita belanjakan, kita ganti baru. Nah di sini setelah kita cek di bagian rem 4 roda dan kaki-kaki, perlu peremajaan hanya penggantian di bagian kaki-kaki yaitu rack end ya yang sudah kocak. Nanti kita akan belanjakan dan kita ganti baru. Jadi di sini teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana detailnya kami dalam proses penjualan mobil bekas dan dipertontonkan semuanya. Jadi di sini tuh konsumen melihat sendiri. Ini loh mobil yang kami jual kita treatment sedetail ini. Jadi benar-benar insya Allah mobil itu siap pakai. Jadi kurang lebih seperti itu dari divisi bengkel mesin Garasi Mobil Semarang.
Oke, setelah ini tuh kita juga lakukan treatment, yaitu adalah proses PDR atau paintless dent remover. Nah, di sini unit mobil itu ada repaint yang kita lakukan hanya di bagian bumper depan bawah kanan. Sisanya aman, nggak ada lecet-lecet yang terlihat. Nah, di sini ada peyok-peyok, dekik-dekik dari bodi plat mobil ini. Itu ada sekitar 27 titik yang sudah ditandai oleh tim PDR kami. Nah, makanya itu langsung dieksekusi untuk proses PDR paintless dent remover atau ketok magic versi modern. Nah, di sini teman-teman bisa menilai sendiri. Gila garasi mobil Semarang, bener-bener detail ya. Walaupun ini mobil usia sudah 11 tahun lebih, tapi di treatment sedetail ini. Nah, nanti setelah PDR ini selesai, kita akan lanjut untuk proses cuci kolong, detailing kolong-kolong bawah. Oke, proses selanjutnya di sini yaitu adalah proses cuci kolong bawah, detailing undercarriage kolong bawah. Jadi di sini kita naikkan posisi mobil, terus kita semprot dengan tekanan air tinggi, serta nanti kita lakukan proses penyemprotan obat kerak ya, yang nanti dimana kolong-kolong bawah setelah kita semprot obat kerak, kita gosok, kita sikat menyeluruh hingga kerak-kerak atau lumpur-lumpur yang sudah mengerak itu rontok semua. Nah, nanti setelah itu kita cuci lagi dengan air bersih, terus kita semprot obat kolong bawah agar kinclong dan bersih, bosku. Nah, proses cuci kolong bawah undercarriage seperti ini memakan waktu kurang lebih 3-4 jam.
Salon Detailing mempersembahkan. Oke, untuk finishing akhir di sini unit mobil kita lakukan proses salon detailing eksterior, interior hingga ruang mesin dengan proses memakan waktu 1 hari oleh 3 tim orang salon detailing kami. Nah, untuk interior itu jok 3 baris dibongkar, di salon detail dari karpet bawah, plafon, door trim, dashboard, semua panel interior kita bersihkan ya. Nah, untuk proses salon detailing di interior ini kita menggunakan obat khusus untuk membersihkan noda-noda membandel dan juga obat yang mengandung disinfektan. Fungsinya untuk membunuh bakteri, virus, dan kuman. Jadi, nanti ketika dibeli konsumen baru kami, kondisi itu mobil sudah bersih dan juga higienis. Nah, untuk eksterior body, kita melakukan pemolesan 3 step poles body cat dan juga membersihkan kerak-kerak membandel di sela-sela karet, sela-sela pelipis kaca, dan membersihkan jamur-jamur kaca. Nah, nanti di air juga kita lakukan treatment untuk proses cleaning di bagian ruang mesin dengan obat khusus ruang mesin. Nah, penasaran kan teman-teman bagaimana hasil akhirnya? Yuk tonton dan simak video ini sampai usai. Divisi Jual Beli dan Jasa Pencarian Mobil Bekas Garasi Mobil Semarang mempersembahkan. Oke bosku, jadi tadi teman-teman sudah melihat ya bagaimana kami mengolah mobil ini dari awal sampai akhir. Dari divisi bengkel mesin, terus kita lakukan juga proses salon detailing karena memang unit mobil ini ketika kami dapat minim PR. Jadi ketika kami dapat tuh di penampilan eksterior, lecet itu cuma di bagian tepong bawah sini aja, bumper. Jadi kita cuma ngecat di bumper bawah kanan aja. Setelah itu kita lakukan proses yang namanya PDR, Paintless Dent Remover. Jadi kita sempurnakan peyok-peyok deki-deki ya di body plat ini menggunakan teknik PDR, Paintless Dent Remover, atau yang biasa disebut tuh ketok magic versi modern. Nah, setelah itu kita lalui juga service general check up dari bagian mesin, kaki-kaki rem, semua kita cek. Oli mesin kita ganti, filter oli kita ganti, filter solar kita ganti. Terus pengecekan rem 4 roda aman. Ternyata kaki-kaki ada kocak di bagian rack end yang juga kita ganti. Jadi bener-bener secara penampilan udah cantik, secara keamanan berkendara pasti aman. Dan finishingnya kita lakukan salon detailing, eksterior, interior, mesin, hingga kolong-kolong bawah. Nah, belum selesai. Di sini kameramen ikuti saya. Nanti setelah ini akan kita inspeksi mobil kita sendiri. Sini kameramen mendekat sini ya. Nah, di sini ini sudah saya siapkan beberapa alat yang mungkin biasa digunakan oleh para jasa inspektor. Apa saja? Pertama, di sini kita punya alat scan ya. Ini kita menggunakan alat scan Think Diag 2. Dibuat 0,5, coba kameranya. Nah, di sini kita punya alat scan, ini ada tablet alat scan, nanti kita tancapkan ke soket ECU untuk mendeteksi apakah ada malfunction di bagian persensor-sensoran. Terus suhu AC nanti kita akan juga cek. Ini kan posisi mesin saya nyalakan agar nanti panas. Nanti juga akan kita review di bagian mesin apakah ngobos apa tidak. Nanti suhu AC juga kita cek dengan alat suhu AC. Ketebalan body cat juga kita ukur. Nah, unit mobil ini saya tidak bilang 100% original cat ya. Jadi ini mobil
pernah ada beberapa titik repaint, ada 4 panel yang repaint. Nah, ini saya kasih lihat ketebalan body cat apabila repaint ya. Nah, di sini ini plat body apabila belum kena cat, plat body besi seperti ini. Nah, ini kita kasih lihat kameramen, ada 0,1, 0,2, 0,5, 1 mili hingga 2 mili. Setipis apa? Rata-rata tuh di 0,2. Apabila cat original tuh di 0,2, ini loh tipis banget. Tipis ya, 0,2 tuh. Bayangin aja ini plat besi, timpa epoksi, timpa cat, timpa pernis dengan ketebalan rata-rata di 0,2. Nah, apabila pernah repaint ya, rata-rata tuh original pabrik tuh 0,1, 0,2. Toleransi mungkin sampai 0,3 ya. Apabila pernah repaint mungkin di 0,4 atau 0,5, 0,4, 0,5 itu repaint. Tapi tipis. Tipis. Nah, apabila tempulan tebel, lah ini contohnya 1 mili. Ini tempulan tebel ini, 1 mili hingga 2 mili. Ini tempulan kalau tebel. Nah, ini unit mobil Innova ini saya cek itu ada beberapa body cat yang 0,1, 0,2 berarti dia original, ada di 0,4 pernah repaint. Nanti kita akan cek. Dan nanti juga kita cek untuk kesehatan dari aki serta dinamo pengisiannya. Ini semua alat kita siapkan untuk Anda. Jadi benar-benar beli mobil di garasi mobil Semarang tuh udah nggak perlu jasa inspektor lagi. Jadi benar-benar siap pakai. Yuk, setelah ini kita akan cek dulu dengan alat-alat dari yang kami sediakan. Oke bosku, jadi di sini kita akan cek semua dari pengecekan alat inspeksi kita ya. Jadi di sini kita menginspeksi mobil kita sendiri. Nah, di sini posisi mesin panas kita cek untuk suhunya berapa derajat biar teman-teman tahu. Nah, ini posisi mesin panas menunjukkan di temperatur setengah turun dikit. Ya. Nah, di sini kita sudah lakukan proses scanning ini karena memang untuk tipe G itu di generasi ini nggak banyak, cuman ada ECM, airbag sama ECT. Ini sudah generasi airbag ya. Jadi ini sudah generasi airbag. Ini alat scan sudah nancap di soket ECU. Terus ini kita scan ulang lah, kita scan ulang ya biar teman-teman tahu. Deteksi cerdas, ini kita scan. Bagian mana aja yang terbaca apakah ada malfunction. Nah, untuk suhu AC ini terbaca di suhu berapa ini bosku? Kita cek suhu di 4,9 derajat ya. 4,9 derajat suhu AC-nya. Ini kita tes ulang nih. Suhu AC-nya tadi di 4,9 derajat. Nah, ini 6, 7. Kita tes sampai di suhu berapa. Nah, ini setelah kita cek ini aman untuk sensor dari mobil ini yang dideteksi tidak ada malfunction. Kilometer di 107 ya. Dan tidak ada cek engine nyala ataupun sensor-sensor lainnya yang menyala. Nah, di sini kita akan lanjut untuk pengecekan di bagian dinamo aki ya, serta kondisi kesehatan aki. Ini kita tes baterai volt 12 volt. Quick test, kita tes. Nah, di sini terbaca voltasenya bagus di 13,48 ya. Terus pengisiannya juga bagus 100%, aman. Nah, setelah itu kita cek juga pumpung mesin panas nih, aman ya. Tidak ada ngobosnya sama sekali. Aman, tidak ada ngobosnya. Serta kita buka tutup olinya. Aman ya bosku ya. Tidak ada penguapan ngobosnya sama sekali lewat tutup oli ataupun stick oli mesin diesel 2KD ini. Nah, selanjutnya kita akan cek juga untuk bagian ketebalan dari body cat mobil ini. Nah, ini kita tes untuk ketebalan body cat mobil ini di angka berapa. Ini ada beberapa body cat yang repaint ya. Contohnya seperti fender, pintu ini repaint ini. Karena ketebalannya di angka sekitar 0,4. Tapi kalau kap mesin ini original. Nah, kita tes. Nah, ini untuk kap mesin di bagian depan dulu. Kap mesin bagian depan 0,21 ya. Nah, kalau ini semisal pernah repaint atau dempulan atau pengecetan, pastinya ketebalannya tidak mungkin di angka 0,21. Ini 0,2. 0,2. Jadi ini sealernya juga masih original bawaan pabrik. Sealernya masih original bawaan pabrik. Ini kita matikan dulu mesinnya biar enak ngobrolnya.
Karena kalau mesin diesel 2KD itu berisiknya minta ampun. Ulang dulu. Oke, jadi setelah kita tes ulang ini suhu berada di 4 derajat ya, sampai di 4 derajat ini. 5 derajat, 4 derajat. Dingin ya, jadi kondisi per-AC-an mobil ini normal. Oke, kita matikan dulu mesinnya biar enak kita membahas bagian-bagian dari eksterior interior mobil ini. Matikan AC-nya dulu. Oke, lanjut kita akan nge-review di bagian sisi depan dahulu di ruang mesin ya. Nah, tadi kan kita sudah nge-review tuh di bagian ketebalan dari body cat kap mesin ini ya. Rata-rata di angka 0,2. 0,2 kanan kiri depan samping 0,2 semua. 0,2. 0,2. Dan ini untuk baut kap mesin juga belum pernah bongkaran. Jadi di sini kap mesinnya catnya masih bawaan ori pabrik. Tapi kalau untuk bumper ya wajar ya, repaint ya. Namanya juga mobil usia dengan lebih dari 10 tahun. Tapi repaintnya rapi, tidak belang warnanya. Nah di sini untuk sisi samping sini nih repaint ini. Repaint ada 1, 2, 3 titik. Karena kita cek itu ketebalannya di angka 0,4. Karena kalau original di 0,2. Nah ini contohnya tris plang atas nih 0,2, ini 0,4. Ini repaint. Tapi tipis 0,4. Terus lanjut di bagian sisi sini. Ini 0,3, repaint tapi tipis sekali. Karena kalau originalnya 0,2, ini 0,3. Ya mungkin lecet tipis, terus diamplas, di repaint ya. 0,3, tipis. Ini original 0,2. Terus lanjut ke bagian sisi sini. Ini juga 0,2. Ini 0,2, bagian atap. 0,2, bagian atap lagi. 0,2. Nah, setelah kita cek di bagian sisi sini, jadi ada 2 panel yang repaint ya, fender depan dan juga pintu depan kiri. Tapi tipis karena di ketebalan 0,4, 0,3. Karena kalau original 0,2. Terus lanjut ke bagian sisi bagasi. Nah, ini mobil apabila pernah nabrak bagian belakang, pastinya di bagian sini itu pasti dempulan atau cacatan atau repaintan ya. Kita cek langsung ke bagian sisi sini dulu. 0,2, 0,19 malah, tipis sekali berarti. 0,2, 0,18 malah, 0,19. Nah di sini tidak usah membahas bagian sealer bagasi karena catnya masih di angka 0,1. Itu berarti original pabrik. Jadi kalau original itu di angka 0,1, 0,2, rata-rata di angka segitu. Ini 0,2. Ini 0,2. Ori ya ini ya. Ini ori. Ini 0,18. Lanjut ke pintu sini. Ini 0,2 ori. Ini 0,2 ori. Ini 0,18. Nah, setelah kita cek semua dengan alat ini, kita pakai by data, jadi nggak bisa menipu. Dengan by data, kita bisa seleksi bahwa ini mobil repaint di bagian body plat ada 2 panel. Di sisi fender depan dan pintu depan kiri. Kalau bumper depan belakang nggak usah dibahas ya, pasti ada repaint, namanya juga mobil usia sudah lebih dari 10 tahun. Tapi kalau kondisi body platnya hanya 2 panel yang repaint. Terus setelah itu kita cek aki, kita cek dengan alat scan, kita cek suhu AC, semuanya kondisi bagus. Oke, di sini juga kondisi ruang mesin ya. Memperlihatkan mobil yang terawat. Mobil terawat, kondisi low KM ini kilometer 107 ya. Tadi teman-teman di video ketika kita ngelihat speedometer kan teman-teman lihat tuh. Nah di sini dari bagian intake ini masih ada spidol marking checklist pabrikannya semua. Ya, ini masih ada nih spidol marking checklist pabrikan. Dan kondisi ruang mesin ini teman-teman bisa lihat. Kondisi ruang mesinnya sebersih ini. Apron, bulat semuanya utuh ya. Kondisinya ini tulangan depan aman semua, kode seri bulat juga masih ada. Headlamp ini juga masih original, belum pernah bongkaran. Nah di sini ada sedikit variasi nih di bagian sisi depan ada mini proji ya. Karena ketika saya dapat sudah memang ada modifikasi tambahan dikit mini proji sama lampu H4-nya diganti LED.
model proji kecil seperti ini ya. Nah, itu. Jadi sudah membantu penerangan lah untuk pencahayaannya. Terus untuk pajak ini panjang bulan 10 sampai tahun 2026. Jadi jalan panjang. Nopol ganjil sudah plat nomor putih, bosku. Terus lanjut kita akan nge-review sedikit nih kondisi eksterior dari unit ini. Teman-teman bisa lihat kondisi mulus ya, minim baret. Dan di sini demi menjaga keoriginalitas dari body cat, kita lakukan proses PDR atau paintless dent remover. Jadi kemarin kita nge-repaint cuma bumper depan. Sisanya kita PDR. Kijang Innova 2013 akhir ya. Jadi generasi Barong itu di 2013 akhir. Nah, untuk ketebalan body cat juga sudah kita buktikan. Jadi memang unit kami bebas laka, bebas banjir, dan kilometer asli itu sudah menjadi kualitas prosedur kami. Dan surat-surat keabsahan juga sebagai penjamin adalah nama besar kami. Jadi benar-benar kondisi surat-surat harus absah, sesuai nomor mesin, nomor rangka, bebas laka, bebas banjir, KM asli, itu prosedur pertama yang wajib kita terapkan. Semua kondisi kaca full ori Toyota ya. Kaca full ori Toyota. Ban, ini bisa dilihat teman-teman bannya. Ban masih tebal-tebal, kondisi 85% tahun 2022. Ya, ini tahun 2022. Ban masih bagus-bagus, masih tebal ya. Depan belakang ini masih tebal semua, 2022, 85%. Pelek Tuton ya, bosku ya. Ini pelek Tuton generasi Barong. Nah, untuk tipe G mulai generasi Barong, itu dia itu sudah retract ya. Nah, ini kita tes untuk kondisi kelistrikannya, semuanya normal apa tidak, kita tes ya, bosku ya. Kita cek pertama dari power window ya. Power window ini depan, kanan, kiri. Wah, berisik sekali. Nah, di sini selanjutnya untuk power window belakang kita cek aman. Terus spion retract-nya dua-duanya normal. Tuh kita tes. Spion retract-nya normal, electric mirror-nya juga normal semua. Ini electric mirror-nya kita tes. Jalan ya. Kanan kiri jalan semua. Tuh kita tes tuh. Normal jalan. Oke. Ini blowernya belakang kita matikan dulu. Terus ini juga sudah ada kamera mundur ya. Head unit ini kita dapat mobil udah pakai Android. Sudah ganti Android, model frame-nya juga diganti. Ini pakai yang 9 in. Sudah ada kamera mundur. Lengkap, ada power subwoofer-nya juga. Jadi mau jeduk-jeduk di dalam mobil sudah siap ini. Kondisi kilometer 107 dengan kondisi setir nih jeruknya masih kayak gini. Setirnya masih nyenengin ya. Kondisi panel power window juga masih bagus semua. Empat-empatnya ini catnya masih bagus. Kondisi 4 panel power window-nya masih bagus semua. Jok bludru bawaan originalnya masih kencang-kencang, masih bagus. Terutama ini pantat supir sebelah kanan. Masih bagus sekali. Dan di sini kondisi kolong-kolong dashboard ini juga aman ya. Tidak ada karat, tidak ada bekas banjir. Jadi benar-benar aman. Kita cek hingga di bagian dalam sabuk. Aman Sulaiman. Hingga di bagian railing jok ini. Railing jok aman ya, tidak ada karat nih loh. Railing jok aman, tidak ada karat. Terus untuk kondisi interior juga bagus, bersih ya. Dari door trim, jok, plafon semuanya bersih. Kisi-kisi AC juga aman, tidak ada yang rusak, empat-empatnya. Aman kisi-kisi AC-nya. Jok masih bagus semua. Shift knob-nya ini jeruk purut nih loh Mas Yan. Oh. Masih cakep gini kondisi mobilnya. Nah, untuk generasi Barong dia sudah double airbag ya. Airbag setir hingga penumpang sebelah kiri. Nah, di sini teman-teman bisa menilai sendiri kondisi kualitas mobil ini. Hingga ini pedal gas, pedal rem aja masih tebel ya. Masih tebel. Terus untuk lantai bawah ini sudah di cover kulit ya. Lantai bawahnya dari depan sampai belakang sudah di cover kulit. Oke. Kita coba videokan dari sisi sini. Nah, ini door trimnya bersih. Power window-nya masih bagus. Jok bersih. Kondisi istimewa. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Nah, di sini sebelum kita jual juga bukti autentik spare part service-nya kita lihatkan. Karena di video sebelumnya kan ada tuh proses service general check up dari divisi bengkel mesin. Rutin kalau servis di kami itu oli, filter solar, terus purging. Kalau mobil bensin gurah ya, kalau diesel purging.
Carbu cleaner, brake cleaner, ini pasti ini spare part inti. Nah, di sini ada peremajaan di bagian rack end yang kocak. Nah, ini kita lihatkan. Kelengkapannya full set. Ini untuk buku-bukunya ada, barcode ada, kuncinya ada 2 nih. Kuncinya nempel nih, ada 2 nih. Kunci ada 2 ya. Kunci ada 2, lengkap kelengkapannya. Oke, kurang lebih seperti itu ya bosku ya. Ini kondisi tulangan bodi belakang juga aman. Nggak usah dilihatkan lah ininya, lawang bodi platnya ini aja masih original kok. Catnya masih ori ya, pastinya belum pernah nabrak. Apalagi baut-baut seperti ini belum pernah bongkaran tuh ya. Cakep ya. Terus ini subwoofernya sudah bisa jeduk-jeduk ya, mau dugem di dalam mobil monggo. Ini powernya juga ada di dalam sini. Power ada di bawah jok depan kiri. Jadi kurang lebih seperti itu review singkat dari kondisi mobil Innova Barong 2013 akhir G diesel matic pajak panjang, kondisi siap pakai ya. Buat teman-teman yang berminat silahkan hubungi WhatsApp aja ke nomor yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi channel YouTube Garasi Mobil Semarang. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.